Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, dan yang senantiasa diberi keberkahan olehnya. Yang pertama, kita panjatkan syukur dan pujian kita yang betul-betul dari sanubari yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, kasih sayang, rizki, dan seluruh yang kita miliki ini, karena semua yang kita miliki dari kesehatan, harta, dan terutama adalah iman, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang kita miliki ini kecuali darinya. Adapun usaha yang kita lakukan, ilmu yang kita miliki, kemampuan yang telah kita pelajari, itu semua hanya sebatas sebab. Hanya sebatas sebab, bukan yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat ini. Kita mendapatkan uang bukan karena kita kerja sebenarnya, tapi karena Allah SWT memberikan apa? Rizki kepada kita berupa uang. Makanya sebabnya juga berbeda-beda. Ada yang dengan berdagang, ada yang dengan mengajar, bahkan ada yang nggak bekerja. Dia dijatah oleh orang tuanya, anak kecil, dia dapat uang, tidak kerja. Karena memang rizki, seluruh nikmat yang kita miliki ini bukan karena kita kerja, bukan karena kita pintar dan yang lainnya, itu ya dari Allah. Cuma Allah menjadikan pada setiapnya itu ada sebab. Nek jenengan wong tuane wis ora anak, misale udah meninggal, wis gede, lah ngasih ngawet kan? Ya langkah cara maning, kecuali apa? Sebabnya apa? Pahal, mode, seperti itu. Kalau nggak kerja, nggak ngambil sebab, ya nanti nggak ada nanti. Harus ada sebabnya. Seperti itu. Makanya itu ya, yang harus kita yakini, nikmat seluruh yang kita miliki ini tidak boleh kita sandarkan itu kepada siapapun. Itu hakikatnya dari Allah SWT. Cuma dalam Allah membagikan nikmat rizki tersebut dan yang lainnya itu, sebabnya, caranya berbeda-beda. Dan kita diwajibkan untuk mengakui hal itu dari Allah. Fama bikum min nikmatin faminallah. Allah ingatkan pada kita, wahai sekalian manusia, seluruh nikmat yang ada pada kalian itu dari Allah. Cuma kita juga disuruh untuk mengambil apa? Sebab atau ikhtiar usaha. Nah, itu harus diyakini. Yakin rezeki dari Allah, enggak ambil sebab. Mangsane sugih ya sugih no. Ya ngono enteni bae ngono. Nganti gajah ngendok ya ora bisa sugih no. Seperti itu. Atau kita menggantungkan sebab tanpa menyandarkan kepada Allah, itu juga enggak boleh, karena ini mengkufuri itu mengingkari nikmat Allah. Ya, dia bisa mendapatkannya, tapi dia tidak dapat apa? Keberkahan dan pahalanya. Misalnya orang bekerja keras, bisa kaya?
Bisa dia meyakini kalau nggak ongkek nggak nyekek. Dia ongkek beneran. Dapat dia rezeki, bahkan banyak. Tapi dia punya keyakinan, kenapa dia bisa makan? Karena dia kerja. Berarti siapa yang memberikan dia makan? Ya karena kerjanya dia tadi. Ada nggak orang seperti ini? Banyak. Itu orang sosialis, orang ateis, orang komunis, itu berpahaman seperti itu. Nah, kita orang Islam enggak. Seluruh nikmat rezeki yang kita miliki itu dari Allah. Cuma Allah menjadikan apa? Sebab dalam apa? Menjemput rezeki tersebut. Seperti saya contohkan tadi. Ada yang rezekinya meneng bayar apa-apa duwe. Paling modal oe-oe. Contohnya siapa? Anak kecil bayi. Dia enggak modal apa-apa, cuma modal satu dia modalnya. Oe. Ibunya langsung datang menyusui, ya tidak? Nah jenengan sepuh-sepuh kayak oe, ya ora patut no. Punten nun sewu njaluk nang pinggir jalan kayak oe iku misale anaknya sing dedol nggo adol melas maksudnya. Ya enggak boleh, udah gak punya tenaga, punya akal, punya kecerdasan, punya semuanya kok. Jadi modali kok. Si pengennya oe. Ya ora patut. Nah itu ya. Yang kedua, salawat dan salam kita lanjutkan kepada baginda yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan membaca kitab yang sangat bagus sekali, di dalamnya petunjuk-petunjuk baik dari Al-Quran ataupun dari hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada bab motivasi untuk memperbanyak amal soleh di akhir-akhir usia. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu rahimahullah ta'ala. Berkata penulis, semoga Allah SWT merahmatinya. As-salitsu, yang ketiga. Maksudnya hadis yang ketiga dari bab motivasi untuk berbuat baik di akhir usia. Atau hadis yang ke-114 kalau dari apa? Awal kitab. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah, beliau berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fathu illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ibunda Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah SWT meridhoinya, dia berkata, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat setelah turun wahyu idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr. Sahil Zuhri, mainannya jangan di sini. Sana. Idza jaa nasrullahi wal fath, kalau telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan juga kemenangan, kecuali beliau itu membaca dalam rukuk dan sujudnya itu subhanaka rabbana, maha suci engkau wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan seluruh kemuliaan pujian hanya milikmu, Allahumma gfirli, ya Allah Tuhanku ampunilah aku. Muttafaqun alaih. Di sini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini anha, dan dalam riwayat lain, masih dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari beliau juga Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, beliau memperbanyak dalam ruku' dan sujudnya dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, yata'awwalul Qur'ana. Dan beliau memperbanyak berdoa pada ruku' dan sujudnya itu dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, makna yata'awwal ay ya'mal ma umira bihi fil Qur'an fi qouli ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Makna ta'awwal itu adalah melakukan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, yaitu perintah untuk bertasbih, bertahmid kepada Tuhannya dan memohon ampun. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan pada riwayat dari Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru, memperbanyak an yaqula qabla an yamuta, beliau memperbanyak sebelum beliau wafat subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Beliau membanyak berdoa subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau wahai Tuhanku dan seluruh pujian hanya kepadamu, astaghfiruka, aku mohon ampunan kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Qalat Aisyatu, berkata Aisyah, qultu, dia berkata, aku berkata, Aisyah maksudnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil kalimatul lati araka ahdastaha taqulaha. Kalimat apa ini ya Rasulullah? Kenapa engkau banyak sekali mengulang-ulangnya? Qal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha. Dijadikan kepadaku tanda pada umatku ini, kalau saya melihatnya maka aku akan mengatakan, dijadikan tanda pada umatku ini tatkala aku melihatnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath, ila akhir surah. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lain dari Imam Muslim juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qauli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Beliau berbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat qultu ya Rasulullah, maka Aisyah berkata, wahai Rasulullah, araka tuksiru min qauli subhanallah wa bihamdih, aku melihat engkau memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqal, maka Rasulullah SAW menjawab, akhbarani rabbi, Tuhanku telah menghabarkan kepadaku, anni sa'ara alamatan fi ummati, aku akan melihat tanda pada umatku, kalau saya melihatnya aku akan memperbanyak firman Allah Subhanahu wa taala atau doa subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, dan aku sudah melihatnya, idza jaa nasrullahi wal fath, kalau datang pertolongan kepada Allah, wal fath, dan kemenangan. Fatah ini kemenangan adalah Fatu Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke agama Allah Islam afwaja, dalam keadaan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dan sucikanlah Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sungguh dia Allah Subhanahu wa taala adalah maha penerima taubat. Nah, hadis-hadis ini yang saya bacakan itu hadis yang selaras dengan hadis yang ke-113 kemarin, yang dimana apa? Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu memasukkan siapa kemarin? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ke musyawarah untuk
Abdullah bin Abbas itu sahabat yang muda, termasuk muda. Untuk bermusyawarah dengan siapa kemarin? Ahli Badr. Ahli Badr itu sesepuh-sesepuh. Jadi beliau Umar radhiyallahu anhu memasukkan Abdullah bin Abbas untuk ikut musyawarah bersama dengan sesepuh-sesepuhnya sahabat, itu dari ahli Badr, orang yang ikut perang Badr. Kemudian memang niatnya untuk apa? Menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abbas itu walaupun kecil tapi ilmunya luar biasa, pemahamannya terhadap Al-Quran luar biasa. Maka beliau menanyakan tentang apa? Tafsir makna dari surat apa? An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau telah datang kepadamu pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, yaitu kemenangan Fathu Mekah, ditaklukkannya kembali kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yaitu surat An-Nasr ini. Maka ditanyakan, apa maksud firman ini? Seperti itu kan? Kemudian sebagian dari sahabat kibar, sahabat senior, sesepuh Badar itu ada yang menjawabkan, oh ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita pertolongan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kemenangan, yaitu penaklukan kembali kota Mekah. Maka kita diperintahkan untuk apa? Memujinya, kemudian apa? Mensucikannya, kemudian apa? Beristighfar, minta ampun kepadanya dan bertobat, karena Dia Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat. Makna ini enggak salah. Ya tidak? Cuma ternyata ada yang tersirat dalam firman ini yang tidak diketahui kecuali oleh siapa? Para ahli ilmu yang mendalam ilmunya. Maka tatkala itu dia bertanya kepada siapa? Abdullah bin Abbas, apa benar maknanya seperti itu? Maka beliau mengatakan apa? Hadhihi surat nazalat fi alamati ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini turun sebagai tanda apa? Dekatnya ajal atau wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Semua sudah selesai. Mekah sudah ditaklukkan lagi. Manusia sudah berbondong-bondong untuk masuk Islam. Tidak ada yang namanya apa kemarin? Kesempurnaan, kecuali setelahnya adalah apa? Turun lagi. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Maka beliau memuji apa? Abdullah ibnu Abbas dengan pemahamannya yang sangat luar biasa tersebut. Bismillah. Nah, hadis-hadis yang banyak ini tadi menunjukkan tadi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah turun ayat ini, dan beliau tahu kan ayat ini menerangkan tentang apa? Yang tersirat dari ayat itu apa tadi? Surat An-Nasr tadi apa? Tentang apa? Dekatnya apa? Ajal beliau. Rasulullah tahu, ya kan? Karena dia kabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis-hadis yang banyak tadi, Rasulullah mulai memperbanyak. Untuk apa salah satunya? Beramal soleh. Itu dengan apa? Banyak tasbih, banyak tahmid, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini yang menjadi syahid atau yang berkaitan dengan apa? Tema bab ini. Kalau sudah sepuh, umur sudah di atas 50, apalagi di atas 60, itu sudah. Yang jadi patokan adalah masjid gitu loh. Hidup itu untuk apa? Menunggu sholat. Sudah. Tidak ada yang bisa diganggu kecuali apa? Sholat. Nunggu. Hidup itu hanya untuk apa? Untuk sholat saja. Dari subuh, habis subuh apa? Nunggu zuhur. Nah, nunggunya dengan yang positif. Misalnya dengan apa? Kerja. Nunggunya misalnya dengan positif dengan belajar. Nunggunya misalnya dengan positif dengan apa? Nyopet. Naudzubillah. Ya aja. Gawe kurungan. Nah, misalnya kan abang laundry seperti itu. Barakallahu fiik. Itu jadi kita hidup itu adalah untuk menunggu sholat saja sudah. Yang ini untuk apa? Di antara sela-sela itu adalah untuk apa? Untuk ibadah lain. Apalagi kalau sudah sepuh-sepuh ini. Habis sholat, ya sudah pokoknya semua ditinggalkan tatkala Allah sudah memanggilnya dengan apa? Azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sudah, tinggalin. Gak boleh ada tawar-menawar lagi. Gak ada tawar-menawar. Terus kembali lagi saya ingatkan, ini diingatkan oleh Rasul, kalau yang sudah sepuh, syukur sudah sebelum azan, sudah berhenti dulu. Nanti lanjut lagi. Lanjut istirahat, atau lanjut bekerja, atau lanjut refreshing dan yang lainnya. Nunggu apa? Asar. Setelah salat asar, ya silakan. Mau naik motor, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan trek-trekan, mau kebanting. Seperti itu kan. Mau jalan-jalan, ya silakan. Mau jualan lagi, ya silakan. Nunggu apa? Maghrib. Habis maghrib, ya silakan. Mau nyore, ya silakan. Mau baca Quran, ya silakan. Mau nemenin anak-anaknya belajar persiapan buat hari esok, ya nggak apa-apa. Untuk nunggu apa? Isya. Habis Isya, ya nunggu apa? Subuh. Nunggunya dengan apa? Ya banyak. Mungkin dengan istirahat, tidur, dan yang lainnya. Sampai subuh. Itu hidupnya harusnya untuk itu aja. Kita hidup itu untuk sholat. Jadi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala panggil, selesai sudah. Tinggalkan seluruh kesibukan kita. Jenengan orang gadang sugih dan orang gadang melarat, kecuali Allah sudah menetapkan kalau jenengan sugih, atau kecuali Allah sudah tetapkan jenengan melarat. Nah, Allah tetapkan untuk jenengan sugih, ya kerjanya santai, dilalu untungnya akeh. Lebu toko siji kedebluk tuku 2 juta. Siapa nyana? Karena yang memberikan rezeki itu siapa? Allah, Ruth. Bukan jualan kita. Adapun jualannya sebab saja. Tapi kalau kita mengabaikan perintah Allah, ya bisa memang bisa diuji dengan istidraj. Kalau nama dalam syariatnya itu istidraj. Istidraj itu duwe akeh tapi jadi tambah kelalen. Usahanya lancar nak, saking lancare kelalen karo Gusti Allah, kelalen karo sembayang. Itu istidraj. Atau bisa juga ya ora duwe. Kan ora enak. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi kita hidup itu untuk nunggu sholat saja sudah. Di antara waktu menunggu tersebut kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita mau mencerdaskan bangsa dengan menjadi guru, dengan menjadi ustadz, dengan menjadi pengajar. Yang memberikan kecerdasan itu siapa? Al-alim itu siapa? Yang maha berilmu itu siapa? Allah atau Pak Guru atau Pak Ustadz? Allah Subhanahu wa taala, Al-Alimul Khabir. Itu Allah. Kok bisa-bisanya belajar kita apa? Waktunya sholat masih belajar terus. Bisa diberi kecerdasan, bisa diberi ilmu enggak kayak gitu? Bisa diberi ilmu tidak? Bisa, tapi tidak ada berkahnya. Bisa juga enggak diberi ilmu. Intinya ilmu, kedudukan, harta, dunia itu adalah masalah duniawi. Allah itu enggak pernah melihat masalah duniawi. Diberikan kepada siapapun, mau muslim dikasih rumah, mau kafir dikasih rumah, mau ustadz dikasih rumah, mau penjahat juga dikasih rumah. Karena itu hal duniawi. Cuma tidak mendapatkan pahala. Makanya itu di sini faedah yang pertama bisa diambil yaitu apa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperbanyak apa? Amal soleh di apa? Akhir-akhir hidupnya. Nah, yang faedah kedua, salah satu bentuk amal soleh adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara zikirnya adalah Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya talqin ya, ini hadis riwayat Muslim.
dihafalin ya. Nah, inti daripada kita belajar kan ngapa? Untuk diamalkan, bukan untuk kita menjadi cerdas, habis itu membodohi orang, tidak. Kita belajar adalah untuk kita apa? Amalkan. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya baca dari awal sampai akhir. Subhanallah wa bihamdih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ahwan. Subhanallahi wa bihamdih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Pak sinten ya? Pak Hajid. Nah, Mas Afan. Astaghfirullah. Mas Bambang. Nah, aja beti. Ora tak tunjuk ora wis ngene. Anu mbene ngaji, tenang. Wis aman, ora tak tunjuk rut. Tenang, ora tak tunjuk. Apa tuh yang ditunjuk? Wis marah so. Aku mau ngaji pada marah subriwe wis ndang ngaji. Aku ya nunjuk, deleng-deleng lah. Sing wis ketone mak ngajine pada pinter-pinter meneh ditunjuk. Kok kapok nek sing burung tayang ditunjuk. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Pak Sudar. Nah, Tio. Sing kepengin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah itu ya. Wis. Tenang. Mbok kapongan mbene tekan ditunjuk. Ngesuk orang ngaji lho, riwe. Astagfirullahaladzim. Tenang nggih, ngaji teng mriki kita anu santai iki lho. Ora disalah-salahno ora. Bismillah. Nah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mensucikan Allah. Tasbih itu napa? Tasbih itu adalah tanzihul uyub. Mensucikan aib-aib dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengatakan subhanallah, berarti kita meniadakan apa? Aib atau kekurangan dari Allah. Kita apa? Menghilangkan, mensucikan aib-aib dari Allah. Maksudnya Allah itu tidak punya aib. Allah itu tidak punya kekurangan. Allah itu hidupnya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah itu adalah Al-Ghani, yang kaya raya, tidak membutuhkan sedikit pun pada makhluknya. Allah itu alim,
yang ilmunya itu tidak bisa ada yang tidak diketahuinya. Itu seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, jadi kita tidak mungkin Allah itu tidur, tidak mungkin. Tidak, apalagi meninggal, itu tidak mungkin. Tidak mungkin Allah itu fakir, itu enggak mungkin. Tidak mungkin Allah itu zalim, tidak mungkin. Karena itu semua sifat kurang. Jangankan tidur, ngantuk aja enggak. Jangankan ngantuk, permulaan ngantuk aja enggak. La ta'khudhu sinatun. Sinah, kalau tidur itu naum. Kalau ngantuk itu nuas. Kalau sinatun, sinah itu adalah permulaan ngantuk. Melayap sedikit itu sadar. Itu aja enggak. Itu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tak ada satupun aib bagi Allah. Tak ada celah, tak ada kekurangan. Semuanya adalah sifat kamal. Di sifat apa? Kesempurnaan. Itu seperti itu. Maha pengasih. Pengasihnya betul-betul pengasih, enggak pelit blas. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Maha pemaaf. Maka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak diampuni. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah enggak dendam sedikit pun pada hambanya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala punya intiqam, punya sikap dendam, itu maksudnya bukan dendamnya manusia. Manusia itu dendam itu untuk menunjukkan apa? Hawa nafsunya. Kalau Allah punya dendam itu maksudnya membalas. Itu untuk menunjukkan bahwasanya Allah punya kemampuan untuk membalas itu loh sebenarnya. Cuma kalau Allah menghendaki maka Allah melakukannya. Kalau Allah tidak maka Allah tidak melakukannya. Dan kalau hambanya minta maaf tidak mungkin untuk dibalas. Seperti itu. Ini Tuhannya kita. Tuhan yang jenengan itu adalah Tuhan yang tidak ada aib baginya dan seluruh sifatnya adalah terpuji dalam puncak. Terpuji dalam puncak. Misalnya Ar-Rahim, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Manusia juga punya sifat belas kasih. Ya tidak? Tapi beda, tidak akan pernah sama. Belas kasihnya Allah adalah pada puncaknya. Manusia punya pemaaf. Ada manusia yang mudah memaafkan salah orang. Tapi tidak akan pernah sama maafnya manusia dengan maafnya Allah. Allah memaafkan seluruhnya. Seperti itu. Itu Tuhan kita itu. Maka aneh sekali kalau ada makhluk itu yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari kekayaan, dia berpaling meminta kepada siapa? Jin. Meminta kepada siapa? Dukun. Mengadakan ini dan itu. Apalagi sampai pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Misalnya dengan mencuri, dengan menipu, dengan korupsi, dengan begal dan yang lainnya. Subhanallah. Karena tidak tahu itu. Betapa Allah itu punya sifat sempurna. Karena dia mungkin tasbihnya 1000 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10.000 kali. Tapi apa? Sebentar. Kenapa? Ya. Tapi dia tidak paham dari makna tasbih yang dia ucapkan. Maksud tasbihnya tadi tanzihullah min kulli uyub. Mensucikan Allah SWT dari segala apa? Aib, dari segala kekurangan. Maka itu kita perbanyak tatkala di akhir-akhir usia kita mau tasbih kepada Allah subhanallah wa bihamdi. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pujian itu milik Allah. Kenapa? Karena kita telah diberi seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi di permulaan. Tidak ada yang kita miliki ini kecuali limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih orang uang 10.000 aja sudah senang banget. Matur nuwun Pak Ustaz. Jazakumullah khair. Sampun diparingi arto gitu kan. Subhanallah. Dikasih 10.000 sudah senangnya dan berterima kasihnya luar biasa. Itu bagus atau tidak? Bagus. Kita berterima kasih kepada makhluk itu bagus. Cuma coba kapan kita enggak berterima kasih kepada zat yang memberikan mata kita yang nilainya miliaran.
yang telah memberikan gigi kita yang nilainya ratusan juta, yang telah memberikan hidung kita, lidah kita, telinga kita, otak kita, rambut kita, tangan kita, jari kita, kuku kita, ginjal kita, paru-paru kita, jantung kita. Subhanallah. Bisa-bisanya kita nggak berterima kasih. Bisa-bisanya kita nggak memuji. Bahkan kita membantang, menjauh darinya. Ini sedurhaka-durhakanya. Itulah kita. Kita bukan cuma jenengan, kita termasuk saya mungkin. Terlalu banyak hal yang kita ingkari, kita kufuri dari nikmat-nikmat Allah. Seperti itu. Makanya kita diperbanyak untuk ini agar eling. Kembali lagi tadi, belajar itu dengan pemahaman, bukan belajar dengan yang enggak jelas. Sehingga tahu apa yang kita ucapkan, sehingga membekas di dalam hati, sehingga tumbuh keyakinan, sehingga hidup kita di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Kita dosanya banyak sekali. Kullu bani Adam khata'. Itu sudah sunatullah kauniyah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Tidak ada satupun manusia kecuali para nabi, bahkan nabi pun ada salahnya, cuma sedikit sekali. Nabi Musa pernah membunuh orang. Seperti itu. Tapi diampuni karena enggak sengaja. Nabi Muhammad SAW itu hampir enggak punya salah. Salahnya sedikit sekali. Cuma ada salah sedikit, itu pun bukan kesalahan sebenarnya, yaitu apa? Abas. Ditegur oleh Allah SWT, diturunkan satu surat bukan satu ayat. Abasa wa tawalla. Engkau bermuka muram, bermuka masam kepada siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Karena dia seorang yang buta, fakir, sedangkan waktu itu Rasulullah SAW sedang apa? Berkumpul mendakwai pembesar-pembesar Quraisy yang kafir, masih kafir. Sehingga datang orang yang dalam status sosial itu ditegur, dan beliau sudah diampuni, jelas seperti itu. Nah, itu pun bukan yang merengut atau gimana, ya cuma sedikit mimik wajahnya berubah gitu aja. Itu aja kesalahan beliau, dan itu sudah diampuni Pak. Itu ya kalau kita ya bukan kesalahan lah. Kalau kita salahnya itu subhanallah, nggak sholat, nggak puasa, zina, khamr, judi, menipu, korupsi, apa dosa yang tidak pernah kita lakukan sudah. Nggak usah khawatir. Kalau kita betul-betul apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, pasti diampuni. Itu pasti. Bukan insya Allah, pasti diampuni. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah SWT selalu mengatakan itu. Sungguh Allah SWT itu akan mengampuni dosa seluruhnya tatkala taubatnya benar, bukan taubatnya main-main. Kalau taubatnya main-main ya nanti nuwallihi matawalla, dipalingkan kemana dia mau, udah dijorna malah, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan kepada neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, barakallahu fikum. Wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya. Udah tua, udah di akhir-akhir usia, ya ini. Kita bertasbih, bertahmid, istighfar, taubat. Udah apa yang kita butuhkan kecuali apa? Ampunan dari Allah. Apalagi yang kita butuhkan coba? Ajal sudah mulai dekat. Ajal sudah mendekat kok. Allah ditinggal sejauhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa lah, gue sih umur 17 atau 29 belum 30. Ajal itu enggak apa? Melihat apa? Usia. Itu kan babnya tadi kan motivasi untuk menambah kebaikan di akhir-akhir umur gitu kan. Itu kan untuk yang sudah sepuh-sepuh, saya masih muda. Akhir umur kita itu emang antum ada yang tahu? Yang masih muda umurnya berapa sih? 19. Kan enggak tahu. Iya kan?
Nek 19 telung bulan kan bisa kan? Iya kan? Atau 19 sedina. 19 tahun plus 1 hari. Itu kan enggak ada. Siapa yang tahu? Seperti itu. Nah, makanya itu. Kemudian faedah yang ketiga, termasuk daripada doa ruku dan sujud adalah tadi, yaitu apa? Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu termasuk doa apa? Ruku dan doa sujud. Kan ruku kan kita seringnya membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la itu kan. Nah, ini ada doa lagi, yaitu doa apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu. Dan doa ruku sujud itu banyak. Nah, dari sini kita bisa tahu juga faedah yang keempat, yaitu ibadah itu terkadang ada beda. Ada apa? Beda. Ada perbedaan. Nah, perbedaan ini ada dua sebenarnya, ada dua macam perbedaan. Yang perbedaan adalah, yang pertama adalah khilaf tanawu'. Perbedaan yang semuanya benar. Perbedaan apa? Yang semuanya benar. Contohnya apa? Doa ruku ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ini riwayat Muslim, ya kan? Jadi boleh dengan doa ini. Ada yang subhana rabbiyal azim juga boleh. Seperti itu kan? Doa istiftah. Ada yang Allahumma ba'id baini. Ada yang Allahu akbar kabira. Ada yang subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ada macam-macam. Nah, ini boleh. Jadi beda itu ada yang beda semuanya benar. Yang kedua, khilaf tadad. Khilaf tadad itu khilaf yang bertentangan. Bertentangan maksudnya yang satu benar satu salah. Karena tadad itu berbenturan. Nah, khilaf tadad ini ada dua. Kenapa Ana ajarkan ini? Agar kita bisa lapang dada nanti. Bisa tahu mana yang memang harus kita apa? Lapang dada, mana yang nggak boleh lapang dada. Seperti itu. Khilaf tadad, khilaf yang bertentangan, maksudnya satu benar satu salah, itu ada dua. Yang pertama adalah khilaf tadad mu'tabar. Khilaf yang satu benar satu salah, tapi ini perselisihannya itu sudah terjadi Pak di kalangan ulama itu loh. Ulama berselisih dari dulu. Yang kedua khilaf tadad syadz. Khilafnya itu syadz. Ya memang ada yang berpendapat seperti itu, tapi itu sebenarnya cuma dia menyelisihi apa seluruh ulama itu. Contoh khilaf tadad yang mu'tabar, kunut subuh. Kunut subuh itu ada orang yang mengamalkannya, ada orang yang membid'ahkannya. Maka dalam sikap ini adalah kita harus lapang dada. Walaupun anak sendiri mengatakan kunut subuh itu bid'ah, tapi anak nggak membid'ahkan orang yang melakukan kunut subuh, karena dia berkeyakinan dengan ilmu. Dan ini sudah terjadi apa? Perbedaan dari dulu. Bahkan Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad beda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah, Imam Ahmad mengatakan itu bid'ah. Maka kalau kita berpendapat bahwanya itu adalah bid'ah, ya nggak apa-apa. Mengatakan kunut subuh itu bid'ah nggak apa-apa. Tapi tetap apa? Tidak membid'ahkan orang yang melakukan kunut subuh tersebut. Kalau dialog ya kita katakan itu bid'ah, nggak boleh kita katakan sunnah. Itu keyakinan saya, gitu loh. Seperti itu. Maksud kita bid'ahin Imam Syafi'i loh. Wah, seperti. Tapi menurut saya bid'ah. Nah, wanita menjenengan loh, Imam Abu Hanifah juga membid'ahkan kok. Imam Ahmad juga membid'ahkan kok. Jadi kita memang punya sandarannya dan yang lain juga punya sandaran. Itu khilaf tadad, yang satu benar yang satu salah. Cuma apa? Sudah terjadi perselisihan itu di antara para ulama. Sikap kita apa? Ya milih. Dan berlapang dada dengan apa yang ada. Diskusi tetap ada, harus ada diskusi.
disuci itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua adalah khilaf yang tadat tapi syad. Khilaf yang satu benar satu salah, tapi ini khilafnya syad. Mungkin ada satu pendapat aja sebenarnya itu. Yang lainnya mengatakan nggak ada. Contohnya adalah apa? Halalnya musik. Bolehnya musik. Ada orang yang mengatakan musik itu halal. Seluruh ulama mengatakan haram. Cari ulama mutaqaddimin loh ya. Kalau mutaakhirin bukan ulama mungkin gitu ya. Ulama-ulama salaf, ulama terdahulu itu enggak ada yang menghalalkan musik kecuali satu, Imam Ibnu Hazm. Semuanya mengharamkannya. Imam Ibnu Hazm membolehkannya, bukan menghalalkan, membolehkannya saja. Jadi kalau seperti ini sikapnya apa? Itu haram sudah. Enggak boleh kita membolehkannya. Seperti itu. Nah ini kita perlu pelajari nih. Sehingga kita bisa bersikap dengan baik. Jangan sampai tatkala kita Allahumma ba'id baini kita dikatakan Muhammadiyah. Terus kalau Allahu Akbar kabiro kita dikatakan NU. Loh, itu cuma dari Islam, bukan dari Muhammadiyah, bukan dari NU. Ya Allahu Akbar kabiro ya Islam, Allahumma ba'id baini ya Islam. Karena itu adalah beda yang tanawwu' tadi. Beda yang semuanya ada dalilnya, semuanya benar. Yang paling bagus adalah apa? Sekali-kali Allahu Akbar kabiro, sekali-kali Allahumma ba'id baini. Kalau Allahumma ba'id baini itu orang biasanya fanatik pada golongan tertentu. Saya biru, gak mau saya untuk mengucapkan apa? Allahu Akbar kabiru. Mungkin aku hijau, pindah haluan gitu. Atau kebalikannya, yang Allahu Akbar kabiru, orang gadang Allahumma ba'id baini sih, mungkin yang biru. Misal seperti itu. Dan itu terjadi loh. Hanya karena seperti itu, bisa-bisanya apa? Gak mau sholat di masjid ini. Kenapa? Istiftahnya karo Allahumma ba'id baini. Masya Allah. Sholat kok gara-gara ribut, gara-gara kayak gini coba. Padahal itu semua adalah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kurangnya ilmu. Bukan karena apa-apa. Ya tidak. Yang tadi lagi kunut subuh. Itu bid'ah itu. Menurut saya. Menurut Imam Ahmad. Menurut Abu Hanifah. Seperti itu. Tapi ini diperselisihkan para ulama dari dulu. Ya sudah, yang mengamalkannya juga punya sandaran imamnya. Ya kalau saya jadi imam, ya saya nggak mau. Kalau saya jadi makmum, yang ngikutin aja imamnya. Menurut dia benar kok. Imamnya kunut, ya saya kunut. Kalau saya suruh jadi imam, ya pengampuran aku ora kunut. Bid'ah kok itu. Bid'ah. Lo Imam Ahmad yang bilang loh. Tapi anak nggak membid'ahkan jenengan jadi imam silahkan, nggak apa-apa. Saya ikut. Loh, jenengan melu mentakan yang bid'ah Imam Syafi'i no. Kuane no. Iya kan? Tapi ada yang khilaf yang tadat tadi. Ritual-ritual setelah kematian gak ada itu dari Rasulullah SAW. Tidak ada. Bahkan itu memberatkan. Karena gak ada, akhirnya pasti tidak masuk akal. Pasti menyelisih petunjuk Rasulullah SAW. Adanya kalau sudah meninggal itu adalah tetangga-tangganya bikin makanan, membantu biar dia lagi sedih, gak keberatan itu loh. Digilir kudune. Misalnya satu RT itu ada 50 kakak misalnya, ini ada yang meninggal, maka dinakiye digilir tiga keluarga ini untuk menjamin makannya. Sekarang dibalik, subhanallah, lagi susah lagi apa, kudu ngundang wong 100, kudu ngamplopi, engko sing 7 dina kudu ana sarunge, kudu ana kokone. Ya Allah ya Rabbi, bayangkan, masuk akal tidak? Sangat tidak masuk akal, karena memang itu bukan syariat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberatkan sekali itu. Banyak yang sudah lagi sedih, tambah ngresulah, tambah utang. Jadi tidak disampaikan. Sebenarnya kalau masyarakatnya sudah sadar, karena ada oknum yang mencari hal tersebut. Sunnahnya nggak seperti itu. Contohnya nggak seperti itu. Sunnahnya adalah yang sedang susah adalah kita apa? Membantu. Kotak kematian oleh duit 500. Nggo acara seperti itu untung 15 juta nih. Tomboknya 14 juta 500 nih. Ya motornya hilang.
angger sing duwe motor. Ora duwe motor, galengane disedet no. Sing duwe sawah. Ora duwe motor apa? Bon. Ya Allah ya Rabbi. Itu realita. Makanya coba kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW yang sebenar-benarnya. Hidup kita akan menjadi tenang, hidup kita menjadi mudah. Wallahi ini anak enggak bermaksud untuk mengapa, enggak. Ini untuk menyampaikan apa? Syariat. Syariat itu adalah yassiru wa la tu'assiru, kata Rasulullah SAW. Mudahkan, jangan bikin mumet, jangan menyusahkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Itu banyak sekali faedah ya yang sudah kita sebutkan tadi, ada 4. Sebenarnya masih banyak faedah-faedah yang lain. Kita terbatas dengan apa? Waktu. Kita cukupi dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.